Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Forci Agustin Amelia, berasal dari SMK Negeri 1 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai pengelolaan dana kas kecil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua Nanda? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Putri, tolong dipimpin doanya. Bentar ya. Silakan, Put. Siap gerak. Hormat gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Sallis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntum minal zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu cek kehadiran dulu ya. Asri ada? Ada, Bu. Anggun? Ya, Bu. Anissa? Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebelumnya kita adakan kesepakatan kelas dulu. Sebelumnya kita udah membuat kesepakatan kelas ya anak-anak ya. Nah, apakah kesepakatan itu kita lanjutkan atau kita bikin yang baru aja? Ya, lanjutkan. Jadi kita pakai kesepakatan yang sebelumnya udah kita sepakati, oke? Baik. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengelolaan kas kecil. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami di sini, yaitu bagaimana caranya mengelola dana kas kecil ini. Kemudian bagaimana Ananda bisa mempersiapkan bukti transaksi yang akan kita posting ke dalam laporan dana kas kecil. Tapi sebelum itu kita review sebentar ya pembelajaran sebelumnya. Kita adakan dulu persepsi. Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kas kecil. Oke? Siapa yang masih ingat kas kecil itu apa sih? Oke, Feby, silakan Feby. Sejumlah uang tunai yang disediakan untuk membayar keperluan-keperluan yang relatif kecil atau mendasar. Oke, bagus. Ya, jadi kas kecil itu merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk pembayaran dana kas kecil yang jumlahnya kecil. Ingat, keperluan pimpinan. Oke. Berikutnya, metode apa saja yang kita pakai dalam membuat laporan dana kas kecil? Silakan angkat tangannya nak, bagi yang masih ingat. Ini Sistem impres. sistem impres lagi. Silakan Aisy. Sistem fluktuasi dan impres. Sistem impres dan sistem fluktuasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem impres? Oke, Aisy. Sistem impres adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana jumlah dana kas kecil selalu sama pada setiap pemakaian buku kas baru. Oke, bagus. Kalau fluktuasi? Sistem fluktuasi sistem dana kas kecil yang selalu berubah-ubah saat pembuatan buku kas baru. Oke, bagus ya. Itu bedanya sistem impres dan sistem fluktuasi. Kemudian, apa aja yang kita pakai dalam membuat laporan dana kas kecil? Oke, silakan perhatikan ke depan anak-anak. Ibu akan jelaskan apa itu laporan dana kas kecil, kemudian apa aja yang dipakai. Oke, laporan dana kas kecil
Ini ada kompetensinya, kemudian tujuan pembelajarannya. Ibu berharap setelah pembelajaran ini Ananda bisa mengumpulkan dokumen-dokumen yang dipakai dalam melaporkan dana kas kecil ini, kemudian membuat bukti transaksi, kemudian dari bukti transaksi tadi bisa kalian buat berupa laporan dana kas kecil. Nah, laporan dana kas kecil ini ada 4 dokumen yang harus kalian persiapkan. Yang pertama itu namanya BKM. Apa itu BKM? Bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk. Kemudian BKK itu bukti kas keluar. Kemudian laporan kas kecil. Dan yang terakhir adalah form pengajuan dana kas kecil. Nah, apa itu bukti kas masuk? Bukti kas masuk ini kita buat apabila kita sebagai seorang sekretaris atau sebagai pemegang dana kas kecil menerima uang dari bendahara perusahaan untuk pembentukan dana kas kecil. Nah, kalian ini kan semua nanti kan calon-calon sekretaris ya? Nah, jadi kalian yang akan memegang dana kas kecil. Ingat, dana kas kecil ini adalah tujuannya adalah untuk keperluan pimpinan ya, Nak ya. Nah, apa aja dana yang kita pakai untuk keperluan pimpinan ini? Nah, apa aja itu? Nah, nanti dijelaskan. Kemudian BKK namanya, ini BKK ini adalah bukti transaksi yang kita buat kalau seandainya kita mengeluarkan atau menggunakan dana kas kecil tadi untuk keperluan pimpinan tadi. Apa aja itu yang kita pakai? Misalkan untuk pembelian snack konsumsi, ya. Kemudian misalkan pimpinannya belum sarapan, jadi pimpinan meminta bantuan kita sebagai sekretaris untuk membelikan sarapan, boleh pakai dana kas kecilnya. Untuk pembelian tiket pesawat boleh? Tidak. Kenapa? Boleh. Nah, boleh apa enggak? Boleh. Tidak. Kalau pembelian tiket pesawat itu kan jumlahnya besar. Nah, tadi konteksnya dana kas kecil ini adalah pembelanjaan yang jumlahnya relatif kecil, yang sifatnya mendesak. Kemudian untuk pembelian karang bunga, misalnya karyawan dari suatu perusahaan itu, dari instansi kalian, misalnya kalian di bagian sekretaris, misalnya di bagian pemasaran. Kemudian ada di antara bagian pemasaran itu melaksanakan pernikahan misalnya, boleh untuk pembelian karangan bunga. Nah, ternyata ada lagi, pas mau rapat, ternyata kemejanya pimpinan itu tertuang kopi misalnya. Boleh kalian belikan kemejanya menggunakan dana kas kecil. Jadi intinya pengeluaran yang kalian buatkan bukti transaksinya yang boleh menggunakan dana kas kecil adalah untuk keperluan pimpinan dan mendesak. Kemudian ini laporan dana kas kecil. Oke, laporan dana kas kecil ini kita buat, kita ada 2 metode. Ada yang metode impres, ada metode fluktuasi. Apa itu metode impres? Metode impres ini adalah metode kas kecil yang menggunakan dana tetap. Apa maksudnya dana tetap? Jadi misalkan ini bulan berapa? Ini bulan Oktober. Bulan Oktober dana kas kecil kita adalah 10 juta. Ya kan? Nah, untuk bulan September dana kas kecil kita cuma bolehnya berapa, Nak? 10 juta juga. Kenapa? Karena dia sistem dana tetap. Loh Bu, ternyata masih ada saldo misalnya sekitar 2 juta. Berarti berapa yang harus kita ajukan untuk dana kas kecil? 8 juta. Supaya nanti di awal bulan dia 10 juta lagi. Itu kalau dia sistem invest. Oke, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat laporan dana kas kecil sistem invest. Silakan dibuka Excel-nya semua. Sudah? Langkah pertama yang Anda harus persiapkan begini. Di atas itu buat nama perusahaannya, PT, misal PT Forci Elektroniknya. Udah. Terus laporan dana kas kecil sistem invest ya. Terus periode Oktober 2024. Nah, di kolom pertama ini nama perusahaan, kemudian kolom kedua ini laporan dana kas kecil sistem impresnya,
Kolom ketiga itu namanya periodenya, dan jangan lupa buat nama periodenya. Di sini periode Oktober 2024. Oke, kemudian perhatikan tanggal. Tanggal ini kita pakai dua kolom, satu untuk bulan, satu untuk tanggalnya. Kemudian uraian, terus nomor bukti. Ingat ya, buatnya satu kolom satu judul, jangan dilompat-lompatkan. Debit, terus kredit. Nah, kemudian di sini ada namanya akun. Oke, akun ini kita bagi-bagi, ada konsumsi, kemudian transport, ya, kemudian apa lagi ya, ATK misal, kemudian apa lagi, kurir misal, kemudian lain-lain. Ya, kelihatan kan sampai belakang? Kurang besar. Dah. Dah, kelihatan? Oke. Kemudian semuanya ini di blok. Gini. Dah. Ambil yang gambar, ada kan gambar kotak? Ya. Ambil yang out border. Oke. Ya. Terus ini kita blok sampai akhir kolom. Kemudian ambil yang margin and center. Nah, jadi posisi judulnya itu semuanya ke tengah. Oke, di sana. Kemudian untuk tanggal juga seperti itu, di margin and center. Dah. Uraian ini kita perlu agak besar kolomnya, di ini ditarik sedikit untuk untuk kolom debit, kredit dan lain-lainnya. Karena ini dia berjumlah uang ya, kita blok dulu. Coba perhatikan ke depan, bloknya dari atas supaya kolomnya sama besar. Nah, blok semuanya, kemudian tarik salah satunya. Sama besar kan? Nah, ini juga di margin and center. Ini juga. Pembelian tanggal 5 Oktober, pembelian karangan bunga Rp200.000. Pembelian, mana ke pembeliannya? Pembelian karangan bunga. Oke. Berapa tadi? Rp200.000.
bukan melak? Pengeluaran. Nah, berarti letaknya di Lain-lain. lain-lain. Sebelum lain-lain tulis di kredit dulu. Nah, Berapa tadi, Bu? 100.000 rupiah. RP enggak, Bu? Nggak usah pakai titik, tadi kan kita udah pakai format accounting. 2, nolnya 5 kali. 2 nolnya 5 kali. Oke, enter. Nah, 20. mana lagi? Ya, Lain-lain. ya. 200 juga. Oke, dah, terus saya kan cukup aja balisnya. Jikalau kalian sudah paham, Ibu akan bagikan LKPD ini. Jadi tugas kalian nanti membuat bukti transaksi berdasarkan soal yang sudah Ibu sediakan. Dari soal ini ada studi kasus untuk 1 bulan. Jadi setiap studi kasus ini buatkan transaksinya ke dalam bukti transaksi. Kemudian dari bukti transaksi ini nanti kalian buatkan laporan dana kas kecil sistem Impress seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, setelah itu nanti bukti atau dokumen-dokumen ini semua nanti kalian arsip. Paham? Ada yang mau ditanya? Sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu. Silahkan kalian bergabung nak, satu pekerjaan atau satu meja 2 orang aja. Cukup ya, 2 orang aja kolaborasinya bisa ya? Bisa, silahkan ayo. Feby mungkin bisa di depan sama Isi. Sini. Lola di mana? Iya, silakan bergabung. Asri di mana? Lela sama siapa? Dini? Madura? Atau sudah pernah? Iya, boleh. Nanti sama Fitri. Enggak ada kawan. Ini sendiri. Sama Lala. Oh ya. Ya apa-apa. Bisa sendiri. Ini Bu bagikan ya, ini soalnya. Asri boleh bantu Ibu bagi itu. Dah, itu udah Ibu bagikan tadi LKPD-nya. Silakan kalian siapkan dokumennya berupa bukti kas masuk, bukti kas keluar, laporan dana kas kecil sistem Impress, dan form pengajuan dana kas kecil. Ibu kasih waktu kalian cuma berapa jam? 60 menit selesai ya, kan berdua. Ya, silahkan kerjakan sebelum 1 jam nanti sudah dikumpul berupa arsip. Ada yang mau ditanya sebelum dikerjakan? Ibu nggak mau pekerjaannya, dokumennya berserakan di atas meja. Di samping sudah ada rak file. Silahkan susun dan keluarkan lembar yang dibutuhkan dulu. Lain daripada yang dikerjakan, silahkan susun di rak filenya. Nggak ada yang berserak. Sekretaris kerjaannya tidak berserakan. Bisa ya nak? Dihitung dari sekarang ya. Oke, silahkan. Nih, ambil maintenance center. Apa lagi? Dah, itu udah Ibu bagikan tadi LKPD-nya. Silakan kalian siapkan dokumennya berupa bukti kas masuk, bukti kas keluar, laporan dana kas kecil sistem Impress, dan form pengajuan dana kas kecil. Ibu kasih waktu kalian cuma berapa jam? 60 menit selesai ya, kan berdua. Ya, silahkan kerjakan sebelum 1 jam nanti sudah dikumpul berupa arsip. Ada yang mau ditanya sebelum dikerjakan?
Ibu nggak mau pekerjaannya, dokumennya berserakan di atas meja. Di samping sudah ada rak file. Silahkan susun dan keluarkan lembar yang dibutuhkan dulu. Lain daripada yang dikerjakan, silahkan susun di rak filenya. Nggak ada yang berserak. Sekretaris kerjaannya tidak berserakan. Bisa ya nak? Dihitung dari sekarang ya. Oke, silakan. Kurir. Kan snack. Bisa sih? Bisa. IC dan baby ya. Iya. Nak. Cantik loh. Bisa. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang laporan dana kas kecil sistem Impres. Ada 4 dokumen, 1 BKM, 2 BKK, 3 laporan, dan 4 form pengajuan dana kas kecil. Baik, mari kita perhatikan. Di sini ada bukti kas. Yang pertama ada bukti kas masuk. Di halaman selanjutnya kita batasi dengan gate. Selanjutnya ada lembaran bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini disusun dari nomor yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kami berdua di sini menyusunnya dari nomor 1 sampai nomor 12. Selanjutnya dibatasi lagi dengan gate. Di halaman selanjutnya ada hasil laporan dana kas kecil. Kas masuk pada bulan Oktober 2024 yaitu 13 juta. Yang terpakai pada bulan Oktober adalah Rp11.598.000. Saldo akhirnya berjumlah Rp1.402.000. Sistem Impresnya yaitu sama dengan pengeluaran pada bulan Oktober. Selanjutnya dibatasi lagi dengan gate. Di sini di halaman ini ada form pengajuan dana kas kecil. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Cuman sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu ingin menanyakan refleksi dari Ananda semua. Bagaimana pendapat Ananda mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Gimana? Menyenangkan. Beneran menyenangkan? Ya. Bagaimana pendapatnya? Coba Asri, Ibu minta pendapatnya dengan metode yang kita pakai. Apakah lebih bagus secara praktek seperti ini atau dengan metode yang lain? Coba Asri. Menurut saya pembelajaran pada hari ini dengan metode yang seperti ini sudah sangat menyenangkan.
Selain itu kita dapat belajar hal-hal baru yang tentunya bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke, terima kasih ya Sri. Ada tambahan lagi? Mungkin, Feby? Bagaimana tanggapannya untuk pembelajaran pada hari ini? Pelajaran hari ini sangat menyenangkan, bisa menambah ilmu yang lebih banyak dan yang apa yang belum tahu menjadi tahu, dan belajar yang metode ini sangat menyenangkan bagi saya. Oke, terima kasih atas refleksinya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Sudah cukup? Cukup diwakili sama Asri sama Feby aja ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya silakan Ananda baca nanti materi mengenai laporan dana sistem fluktuasi. Jadi nanti minggu depannya lagi Ibu akan menjelaskan bagaimana membuat laporan dana kas kecil sistem fluktuasi. Jadi Nanda nanti baca literasinya terlebih dahulu di rumah ya. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Sudah cukup? Oke. Itu aja mungkin pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ananda semua lebih termotivasi lagi untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Oke, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran di minggu yang akan datang lebih bersemangat lagi. Silakan nanti Ananda di rumah baca bukunya berhubungan dengan laporan dana kas kecil sistem fluktuasi. Untuk laporan dana kas kecil sistem impres berarti udah paham semua ya? Sudah, alhamdulillah. Oke, sampai di sini pembelajarannya. Semoga Ananda semua tidak lupa dengan pembelajaran yang pada hari ini. Oke, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bersyukur untuk pulang. Hormat gerak, tegak gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalannya. Ya, Bu. Oke, silakan.